Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri, mahasiswa pasca sarjana Prodi MPI, kampus Win Maulana Malik Ibrahim. Hal ini saya ingin menyampaikan materi yang sudah menjadi tugas dalam mata kuliah analisis kebijakan pendidikan Islam, di mana diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Haji Munirul Abidin MAG. Kawan-kawan yang saya hormati, saya akan menjelaskan bagaimana tentang pengertian gender. Namun sebelum masuk ke wilayah pembahasan, perlu saya sampaikan bahwa tentang gender saat ini melihat bahwa ketimpangan gender terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum laki-laki, walaupun tidak semuanya kaum gender merasakan hal yang demikian. Nah, kawan-kawan sekalian yang saya banggakan, gender ialah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender juga merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Di sisi lain, gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan, memisahkan, dan peran atau perempuan pada laki-laki. Nah, perbedaan dan fungsi daripada peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan. Dengan demikian, gender sebagai suatu konsep merupakan hasil pemikiran manusia yang dibentuk oleh masyarakat sehingga bersifat dinamis, dapat berbeda karena perbedaan itu melalui adat istiadat, budaya, agama, dan sistem daripada bangsa itu sendiri. Kemudian dilanjut berkaitan dengan demikian, gender yang saya maksud adalah suatu konsep hasil pemikiran manusia tadi. Ada hal yang sifatnya menjadi problem daripada gender dalam pendidikan tersebut. Yang pertama adalah akses. Nah, akses ini ialah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai oleh perempuan, karena kalau mengaca kepada wilayah pendidikan di desa-desa, hal yang tampak adalah ketika misalnya perempuan sudah lulus di suatu lembaga, tidak semuanya perempuan ataupun gender itu sendiri bisa melanjutkan ke studi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah persoalan partisipasi. Partisipasi itu mencakup di dalamnya faktor bidang studi dan statistik pendidikan. Dalam masyarakat Indonesia pada umumnya terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan tugas utama perempuan di arena domestik. Nah, seringkali terjadi anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. Yang ketiga adalah manfaat dan penguasaan. Pada kenyataannya banyak angka buta huruf di Indonesia yang didominasi oleh kaum perempuan. Dibuktikan pada saat tahun 2003 di data BPS bahwa
ada sekitar 15.686 orang yang diantaranya adalah perempuan. Nah, dari situlah pendidikan tidak hanya sekedar proses pembelajaran, tetapi bagaimana menjadi salah satu narasumber bagi segala pengetahuan. Karenanya instrumen efektif transfer nilai termasuk nilai yang berkaitan dengan isu gender. Kemudian juga dilanjutkan dengan pendidikan memandang gender. Pada umumnya dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pada pasal 26 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran yang dimaksud adalah mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima, serta rasa persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan, serta harus memajukan kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian dunia. Kemudian juga membangun pendidikan. Nah, membangun pendidikan perspektif gender di sekolah. Jika sekolah memilih untuk tidak sekedar menjadi pengawet atau penyangga nilai-nilai, tetapi sebagai penyeru pikiran-pikiran yang produktif, tentu dengan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman, maka menjadi salah satu tugas sekolah untuk tidak membiarkan berlangsungnya ketidakadilan gender yang dimaksud, yang selama ini mungkin masih terbungkus rapi dalam kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang di dalam masyarakat. Ada beberapa poin penting barusan adalah seperti misalnya analisis gender di lembaga. Untuk melakukan perubahan dalam suatu institusi pendidikan, kita tentu tidak bisa melangkah berdasarkan asumsi-asumsi belaka, tetapi seharusnya kita berdasarkan data-data yang lebih konkret didapat misal dari pengamatan, penelitian, dan analisis lain-lain. Kemudian guru atau pendidik sebagai pilar. Nah, tentu guru harus diupayakan mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender terlebih dahulu untuk bisa memastikan dan membubuhkan pikiran dan nurani adanya persoalan tersebut. Yang ketiga adalah metode ataupun materi pembelajaran. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa metode pembelajaran yang pada umumnya dilakukan oleh sekolah adalah metode pembelajaran yang lebih menekankan transmisi keilmuan klasik yang memungkinkan adanya penerimaan ilmu secara bulat yang tak terbantahkan, yang memberi ruang gerak yang sempit bagi adanya dialog dan diskusi kritis. Sementara itu persoalan gender syarat dengan problematikanya kultur yang sulit direalisasikan tanpa adanya dialog dan diskusi-diskusi yang dimaksud. Kemudian keempat adalah bahasa bukan persoalan sepele. Nah, tentu bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan kepekaan gender. Karenanya di dalam bahasa lewat pilihan kata tentu akan menjadi tekanan-tekanan konstruksi kalimat atau ujaran yang digunakan dalam komunikasi baik tertulis maupun lisan. Nah, yang terakhir adalah berkenaan ataupun menuju kesetaraan gender dalam pendidikan, tentu harus ada usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan, antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender. Kemudian kebutuhan yang dimaksud adalah jangka pendek dan mudah dikenali hasilnya. Namun usaha untuk melakukan pembongkaran bias gender harus dilakukan mulai dari rumah
tangga dan pribadi masing-masing hingga sampai pada kebijakan pemerintah dan negara. Hal-hal yang menjadi strategi menuju kesetaraan gender dalam pendidikan yakni adalah penyediaan akses pendidikan yang bermutu, terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan, baik melalui pendidikan bersekolah maupun tidak bersekolah. Kemudian dilanjut dengan penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan. Yang ketiga, peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa terutama bagi kaum perempuan. Yang keempat, peningkatan koordinasi informasi edukasi dalam rangka mengutamakan pendidikan berwawasan gender. Dan yang terakhir adalah pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun di daerah mengenai pendidikan berwawasan gender. Mungkin hal itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.